Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Kita masih bisa ketemu di pagi hari ini untuk belajar tentang masalah ekonomi. Tapi sebelum melaksanakan, alangkah baiknya Bapak minta satu orang perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, kita berdoa dan dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kita kalau sebelum melakukan apa saja, alangkah baiknya itu kita berdoa dulu. Maksudnya apa? Kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak aksen dulu ya, sebelum memulai ya materi. Yang pertama, Bagas Rizkiansyah, dia ya, Firmansyah ANS, dia ya, M. Irjanto, dia ya, Rizky Hidayat, dia, Marcel, dia, Firman, dia ya, Yos ASI, hadir ya. Najwa Fahira, hadir ya. Hadir. Siva Sadila Masa, hadir ya. Kaisa Endi Felia, hadir. Aulia Ramadhani, hadir. Cindy Mailani Putri, hadir. Nur Ayu Safitri, hadir. Nabila Asa, ada ya. Citra Ujianti, hadir. Intan, ada ya. Hatsila Farah Nicu, hadir ya. Sekar Arum Sari, hadir. Najwa Arta Mafera Buda, hadir ya. Amanda Putri Fiona, hadir ya. Ismiyani Pratiwi, hadir. Diandra Azara, hadir. Nirina, hadir ya. Hanifah, hadir. Nur Hanifah, hadir. Harum Sari, hadir ya. Yoga Febrio, hadir. Minanda, hadir. Rangga, hadir. Restu, hadir ya. Yusri, ada ya. Fahri, hadir. Inandi, ini ada. Oke. Jadi semuanya masuk, semua totalnya ada 35 siswa. Alhamdulillah. Sebelum Bapak ke materi ya,
lembaga jasa keuangan. Ya. Terus dalam pertemuan kali ini lembaga jasa keuangannya Bapak ambil materinya tentang bank atau perbankan. Ya. Jadi kalian hari ini belajar tentang bank supaya kalian ngerti itu apa bank, fungsinya apa, tujuannya apa, ya. Terus masalah kepemilikannya milik swasta atau milik pemerintah atau BUMN, terus bagaimana pembagian atau jenis-jenis bank itu, ya. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memutar sebuah video, ya, tentang lembaga jasa keuangan. Ya. Nanti kalian akan lebih paham, akan lebih mengerti, lebih jelas lagi jika nanti ada gambaran visual atau video, ya. Nah itu gambaran dari tujuan pembelajaran hari ini, ya. Oke, sekarang coba kalian perhatikan, ya. Pahami baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Devi Nurhani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada pertemuan kali ini kita masih di bab lembaga jasa keuangan dalam perekonomian dengan submateri lembaga jasa keuangan perbankan. Dengan kompetensi dasar mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian dan menyajikan tugas produk dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang 21 tahun 2011 tentang OJK, lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa keuangan perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi utama perbankan Indonesia layanan jasa perbankan. Nah, adapun perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang pada beberapa prinsip kehati-hatian atau prudential principle, yaitu menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua yaitu prinsip kepercayaan atau fiduciary principle, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan pada debitur. Yang ketiga yaitu prinsip kerahasiaan atau confidential principle, yaitu suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank dalam merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurutnya kelaziman
dirahasiakan. Nah, yang keempat yaitu prinsip mengenal nasabah atau adapun jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya, yang pertama itu terdiri dari bank sentral seperti Bank Indonesia. Jadi hanya ada satu bank sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia. Nah, yang kedua BNI maupun Lipo Bank. Kemudian bank perkreditan rakyat. Berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi tiga: bank sentral, bank umum, BPR. BPR ini contohnya seperti BPR Arta Marto Yuda, BPR Indra Chandra, BPR Andalan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan jenis bank berdasarkan kepemilikannya, ada bank yang milik pemerintah seperti Bank BRI, BNI, dan BTN. Ada pula bank umum yang milik swasta nasional seperti Bank Niaga dan Bank Mega. Ada pula bank umum yang milik swasta asing seperti HSBC. Nah, yang keempat itu ada bank umum tapi milik koperasi seperti Bank Bukopin. Yang ketiga, jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya dibagi menjadi dua. Ada bank umum seperti yang kalian ketahui, ada Bank BRI, BNI, dan BTN. Yang kedua ada bank syariah. Nah, sekarang sudah muncul banyak sekali bank syariah seperti Bank Muamalat ini yang menjadi pionir. Kemudian BNI pula sekarang ada BNI Syariah. Begitu pula dengan BNI. Ada pula yang berbentuk BNI Syariah. Sekarang saya akan mulai Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun fungsi utama bank umum yang pertama yaitu sebagai tempat untuk pengumpulan dana dari masyarakat. Yang kedua yaitu sebagai tempat pembiayaan, yaitu mengeluarkan dana kepada masyarakat. Faedah dari dana masyarakat. Nah, yang keempat, bank juga sebagai penanggung resiko dana masyarakat dari berbagai hal yang mungkin terjadi seperti inflasi, deflasi, hilang, ataupun rusak. Adapun fungsi tambahan untuk bank umum adalah yaitu yang pertama memberikan fasilitas pengiriman uang. Yang kedua dapat digunakan sebagai penggunaan cek atau pencairan cek, dan yang ketiga berfungsi sebagai memberikan garansi bank. Bersifat konvensional dapat melakukan usaha-usaha perbankan sebagai berikut. Yang pertama yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan lain-lain. Nah, kalian punya yang mana nih? Semoga minimal kalian punya tabungan di bank ya. Yang kedua yaitu memberikan kredit, bank juga memberikan pinjaman dan menerbitkan surat pengakuan utang. Yang ketiga, usaha bank yaitu dapat membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri ataupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya terhadap hal-hal seperti surat pengakuan utang, sertifikat Bank Indonesia, kertas perbendaharaan negara, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, bank juga dapat memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang kelima, bank juga dapat menempatkan dan meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan sarana komunikasi seperti surat maupun dengan wesel, cek, atau sarana lainnya. Nah, yang keenam, bank juga dapat menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan penghitungan kepada pihak ketiga. Yang ketujuh, bank dapat menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang kedelapan, bank dapat melakukan penempatan dana kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Nah, yang kesembilan, bank dapat melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Yang kesepuluh, bank dapat membeli melalui pelelangan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank
dengan ketentuan agunan yang diberi terhadap kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam kegiatan usahanya, bank umum dilarang melakukan pendataan modal kecuali yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dilarang juga melakukan usaha perasuransian dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang diatur dalam undang-undang. Nah, selanjutnya BPR itu adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dengan cara memberikan kredit kepada masyarakat. Nah, BPR itu tidak diperkenankan untuk menerima jasa perasuransian. Nah, ini yang membedakan BPR dengan bank umum. Jadi kalau bank umum ada ya jual beli valuta asing, kalian bisa menukarkan uang asing. Di BPR kalian tidak bisa melakukan jual beli valuta asing. Adapun tugas BPR yang pertama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat penabung dengan menerima tabungan, baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, yang kedua yaitu memberikan kredit kepada masyarakat yang memerlukan. Yang ketiga, BPR juga menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Itu berjangka, sertifikat deposito dan atau pada bank lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke bank syariah. Apa sih bedanya bank syariah? Pasti kan seperti itu pertanyaan yang pertama kali muncul. Maka kita kupas dulu dari pengertiannya. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun keberadaan bank syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tujuan dari bank syariah yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap dalam sistem perbankan yang ada. Nah, yang ketiga, tujuan dari bank syariah itu untuk meningkatkan ketahanan sistem perbankan yang ada. Yang keempat yaitu untuk menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan pembiayaan dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, sekarang kita bahas prinsip syariah. Adapun prinsip yang dilakukan oleh bank syariah yang pertama yaitu prinsip pembiayaan berdasarkan bagi hasil atau yang biasa disebut dengan mudharabah. Yang kedua yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau biasa disebut dengan musyarakah. Yang ketiga yaitu prinsip jual beli barang berdasarkan prinsip keuntungan atau biasa disebut dengan murabahah. Yang keempat yaitu pembayaran barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau biasa disebut dengan ijarah. Nah, yang kelima, pindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain yang biasa disebut dengan ijarah wa iktinah. Nah, prinsip inilah yang membedakan bank syariah dengan bank umum. Adapun produk dan jasa perbankan, kita mulai dari pembahasan produk perbankan dulu ya. Apa saja yang dihasilkan oleh perbankan? Ternyata ada dua, yaitu kredit aktif dan kredit pasif. Kita mulai dari kredit yang pasif dulu. Kredit pasif ini adalah aliran dana yang masuk ke bank. Jadi kalau ada aliran masuk ke bank itu terkategori kredit pasif. Yang masuk kategori kredit pasif itu yang pertama adalah giro. Giro itu adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek atau bilet giro. Nah, yang kedua adalah deposito berjangka. Deposito berjangka itu adalah sejumlah uang yang disimpan oleh nasabah di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan.
jadi tidak bisa setiap saat, tidak seperti tabungan. Nah, yang ketiga yaitu sertifikat deposito, yaitu bukti bahwa nasabah telah mendepositokan uang di bank, yaitu tabungan. Tabungan itu adalah simpanan nasabah di bank yang dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang kelima yaitu deposit on call, yaitu jenis tabungan tetap yang dapat diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari si penabung. Nah, yang keempat jenis kredit pasif yaitu deposit automatic rollover, yaitu deposito yang sudah jatuh tempo tetapi belum ditarik oleh deposan dan bunganya langsung diperhitungkan secara otomatis. Nah, produk perbankan yang kedua yaitu kredit aktif. Kredit aktif ini adalah aliran dana yang keluar ke bank. Jadi kebalikan dari pasif. Pasif tadi adalah masuk, kalau aktif itu keluar. Adapun contoh-contoh kredit aktif yang pertama adalah kredit rekening koran, yaitu kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah kredit reimburse atau lebih dikenal dengan letter of credit, yaitu kredit. Yang ketiga yaitu kredit aktek, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan mengeluarkan wesel yang dapat diperdagangkan. Yang keempat yaitu kredit dokumenter. Kredit dokumenter adalah kredit yang diberikan kepada nasabah atas jaminan dokumen yang diserahkan ke bank. Nah, yang kelima yaitu kredit dengan jaminan surat-surat berharga, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk membeli surat-surat berharga sekaligus surat-surat berharga tersebut berlaku sebagai jaminan. Nah, itu adalah produk-produk perbankan. Sekarang kita ke jasa perbankan. Apa saja jasa yang dikeluarkan oleh perbankan? Yang pertama yaitu jual beli valuta asing. Bank dapat melakukan transaksi jual beli mata uang asing untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu jasa penyimpanan. Bank juga menyediakan jasa penyimpanan barang dan surat-surat berharga. Nah, yang ketiga yaitu pengiriman atau transfer uang. Nah, kalian dapat melakukan transfer atau mengirim uang antar rekening bank, baik di bank yang sama maupun bank yang berbeda. Yang keempat yaitu pemberian jaminan. Nah, bank itu menjamin nasabahnya dalam melaksanakan suatu perjanjian atau transaksi. Yang kelima yaitu kartu kredit atau kredit card, yaitu bank menerbitkan kartu kredit untuk nasabah yang melakukan transaksi pembelian di sejumlah departemen store atau pembayaran jasa-jasa ke berbagai biro. Yang keenam yaitu cek perjalanan. Nah, ini berbiayai transaksi selama dalam perjalanan. Yang ketujuh yaitu inkaso. Inkaso itu bank seperti menagih surat utang atas nama nasabahnya dari pihak lain. Yang kedelapan adalah ATM. Nah, ini sudah kalian, yaitu untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam penarikan uang tunai. Nah, yang kesembilan yaitu kartu debit. Kartu debit ini dapat digunakan untuk berbelanja tanpa uang tunai. Kartu debit tersebut langsung mendebet rekening bank dan antara kartu debit dan kartu kredit. Yang ke-10 yaitu diskonto. Masyarakat memberi atau menjual surat-surat berharga yang dijamin oleh bank. Yang ke-11, bank dapat memberikan garansi, yaitu jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Yang ke-12 yaitu electronic banking atau e-banking. Nah, kalau kalian misalnya punya tabungan, kalian bisa mengunduh nih aplikasi e-banking. E-banking itu adalah layanan e-banking untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus ke kantor cabang perbankan. Jadi bisa diakses dimanapun kalian berada. Yang ke-13 yaitu safe deposit box, yaitu sebuah kotak penyimpanan harta atau surat dokumen yang penting yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang hasanah yang kukuh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan. Yang sesuai dengan janji
Silakan bagikan. Tunjukkan kacamata kalian, diskusikan. Ini tugas kalian. Kelompok 1 itu menjawab pertanyaan nomor 1. Itu sudah dibagi kelompok ya. Akan dibaca. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan. Yang belum mengerti, tanyakan. Jangan diam saja. Ya, nanti kalau perwakilan kelompok berdiri, silakan dipelajari dulu, diskusikan dulu, bukunya dibuka ya. Silakan.
dari kelompok 1, ya, perwakilan kelompok 1 coba jawab kenapa ya, jadi silakan. Assalamualaikum. Kenapa? Nama ya dari kelompok 1. Nama saya Firmansyah, saya dari kelompok 1 ingin menjawab perbankan. Silakan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Yang keras suaranya. Yang keras. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa perbankan adalah sesuatu yang berdasarkan bahwa Yang lain perhatikan. perbankan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank adalah badan usaha yang menggunakan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan hidup masyarakat. Atas nomor kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah menjawab. Sekarang kelompok 2. Selanjutnya perwakilan kelompok 2 silakan menggunakan nama biasa. Salam dulu ya. Silakan. Salam dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farouk. Saya akan menjawab soal kedua. Apa fungsi perbankan? Jawabannya sebagai penghimpunan dan penyalur dana kepada masyarakat. Dalam hal menghimpun dana dari masyarakat, bank bertindak sebagai wadah atau fasilitator bagi masyarakat uangnya dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan lain sebagainya. Kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 3. Silakan baca jawabannya. Yang keras suaranya. Atas kelompok 3. Sekarang untuk kelompok 4 akan perwakilannya. Ya jangan malu-malu menjawab. Silakan. Nama. Waalaikumsalam. Berdasarkan kepemilikannya, bank dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank pemerintah. Sesuai kaidahnya, bank milik pemerintah adalah bank yang aset pendirian ataupun modalnya sepenuhnya milik pemerintah, sehingga keuntungan dari usaha bank ini bukan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Oke. Atas kelompok 4 ya. Sekarang kelompok 5 atau minta perwakilannya. Silakan. Ya. Silakan dibaca jawabannya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan
Dan cara menentukan harga bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional. Bank yang berdasarkan isu konvensional adalah bank yang mendapatkan keuntungan dari jalan tetapkan sebagai harga, baik untuk simpan seperti giro, tabungan maupun deposito. Bank syariah. Bank syariah yang berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang menerapkan landasan kasalafah pada Islam. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dan dalam penentuan harga pencairan keuntungan dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil. Oke, A+ untuk kelompok kelima. Terus. Oke, kita tadi sudah mantu atau dibacakan dari perwakilan beberapa kelompok ya tentang materi diskusi ya. Nah, coba sekarang Bapak pengen tahu ya dari beberapa jawaban teman atau tayangan video tadi ya, Bapak pengen tahu kesimpulannya atau garis besarnya saja yang menurut kalian yang kalian pahami itu apa? Coba untuk kelompoknya silakan. Silakan karena salam dulu. Ya. Sentral adalah lembaga yang melakukan kebijakan publik melalui sektor perbankan melalui variabel. Sudah. Ada lagi? Sudah jawab. Oke, atas kelompoknya. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi barusan tadi kalian sudah mendiskusikan ya tentang materi lembaga jasa keuangan. Mudah-mudahan materi hari ini dapat dipahami, ya, dapat dicerna, dapat dimengerti. Kalian nanti sudah ada gambaran bahwa yang namanya bank seperti ini, ya, bank itu jenisnya apa saja, itu, ya. Jadi kalian sudah dapat ilmu baru tentang bank. Nah, di sini Bapak perlu mengapresiasi kalian sangat luar biasa. Ya, ada Oke, sebelum Bapak mengakhiri ya materi hari ini, barangkali masih ada unek-unek atau hal-hal yang kurang jelas, kurang dipahami, silakan ditanyakan, jangan malu-malu. Kalau bank jelas hubungannya dengan duit, ya, kalian juga ke sekolah berduit, ya, jajan kalian sebentar lagi kerja, ya, itu mencari duit. Nah, nanti akan lebih jelas lagi kalian sudah terjun ke dunia kerja, ya. Kalau sekarang kan hanya sekedar menerima uang saku, ya, atau uang jajan, ya, ya, silakan jangan malu-malu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi kelompok 1 ada, kelompok 3 ada, 4. Ayo jangan malu-malu. Kenapa malu? Kelompok 5 ada? Tidak ada. Kelompok 6 ya, silakan tanyakan, barangkali Bapak ngomongnya kurang jelas atau tadi kalian menonton video tidak mengerti atau tidak jelas, silakan ditanyakan. Ya. Hari ini kalian sudah. Terima kasih kan. Nah, 2 menit lagi. 9:20 kan?
42 tuh. Belum ya? Nah udah selesai. Pakai